Baik, kita mulai. Jadi di minggu yang akan datang mungkin kita akan adakan ulasan juga mengenai fundamental ya. Apa kita melihat karena kita nampak IHSG sangat bearish sekali. Biasanya dalam jangka pendek ya, biasanya dalam masa bearish justru ada suatu kesempatan untuk melakukan investasi. Makanya kita akan sedikit melihat pada minggu yang akan datang arah kepada tidak terlalu lama dengan sekitar 15 menit lah analisa fundamental untuk menilai saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dilihat dan layak untuk dijadikan investasi di dalam kejatuhan IHSG dalam jangka pendek ini. Meskipun di dalam jangka menengah dan panjang, IHSG sebenarnya masih uptrend. Sebelum kita meningkat kepada acaranya Pak Ando, mari kita melihat sedikit share dari saya mengenai keadaan IHSG saat ini. Saya tidak memakai Lightwave, tetapi saya memakai Ichimoku ya, yang saya ambil dari Ichimoku Trader. Ya. Dan kan saya share keadaan IHSG saat ini. Jadi kita lihat di sini ya, saya klik di sini Asia Pasifik ya, Asia Pasifik. Kalau saya klik di sini Jakarta Composite, kita dilihat di sini bahwa IHSG per tanggal 19 April kemarin ya, itu keadaannya adalah bearish, dan bearishnya kita lihat di sini strong ya, strong bearish. Ini sebetulnya kita melihat juga dikonfirmasi oleh bentuk candle yang dark cloud ya. Dark cloud ya, kemungkinan besok itu akan turun kembali. Jadi dalam IHSG dalam jangka pendek sedang dalam keadaan bearish sekali. Dia dilihat dari Ichimoku chart. Kalau misalnya kita harus berhati-hati kalau di dalam masa bearish ini, apakah IHSG, apakah saham-sahamnya nanti memberikan tanda beli, maka dapat dikatakan karena masih berada di awan kumo ini yang hijau dan merah, maka dikatakan tanda belinya itu semuanya weak ya. Tanda belinya semua weak ya. Lemah ya, lemah. Ini bisa kita lihat juga, misalnya kita melihat di sini ada tanda beruang ya. Tapi weak ruangnya, padahal bearish ya pada 24 Maret. 24 Maret ini keadaannya masih di sekitar sini, sekitar sini. Anda lihat di atas kumo cloud semua. Kalau ada tanda-tanda jual di daerah sini di atas kumo cloud, maka tanda jual tersebut atau tanda bearish tersebut katakan weak atau lemah karena IHSG atau harga dalam masa tersebut karena di atas awan ya masih dalam keadaan bullish, sehingga tanda-tanda jual yang terjadi tanda jualnya adalah tanda jual lemah. Sebaliknya di sini misalnya kalau sampai terjadi tanda-tanda beli waktu di daerah awan kumo ini, di bawah awan kumo ini, maka tanda beli tersebut merupakan tanda-tanda beli yang lemah. Kita harus hati-hati ya, kenaikan atau target profitnya tidak akan terlalu tinggi. Jadi taktik terutama bagi trader yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah taktik hit and run, taktik gerilya ya. Begitu beli jangan mentargetkan profit yang terlalu tinggi, tetapi misalnya 3-4% aja kita lari. Dan trailing stopnya harus sangat ketat sekali, stopnya harus
sangat ketat sekali. Kalau ada tanda beli di daerah-daerah di bawah Kuankomo ini, maka Anda harus berhati-hati dengan memasang trailing stop yang ketat dan tidak terlalu menentukan target profit yang terlalu tinggi bagi trader. Mengapa demikian? Targetnya tidak terlalu tinggi, ya, karena keadaannya bearish. Dengan target tidak terlalu tinggi untuk mempertahankan risk reward ratio yang tinggi atau reward risk yang tinggi, maka stop loss-nya harus sekecil mungkin sehingga target profit yang tinggi, yang tidak terlalu tinggi, kalau dibagi dengan stop loss yang kecil, maka reward risk rasionya masih bisa memenuhi persyaratan sekitar 3:1 atau 2:1. Demikian saya sedikit mengenai ulasan IHSG dari saya. Mendahului jawaban-jawaban dan pasti juga nanti ada ulasan IHSG dari Pak Angelo dan saham-saham yang akan ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya ingatkan kembali bahwa untuk minggu yang akan datang tanggal 30 Mei, maka saya akan apalagi kalau misalnya kita melihat IHSG ini turun terus, ya, karena saya melihat tadi di Elliott Wave bahwa kemungkinan turun ke daerah 5.500 itu ada. Nah, disitulah kita mulai melihat price earning ratio, price book value dari saham-saham yang fundamentalnya baik, yang market cap-nya tinggi. Misalnya seperti saham BBCA, ITMG, Astra, atau saham-saham big cap lain. Demikian saya kira ulasan ringkas dari saya mengenai keadaan pasar IHSG. Selanjutnya waktu saya serahkan pada Pak Angelo. Pak Angelo, ini sudah direkam ya? Sudah ya. Saya serahkan kepada Pak Angelo untuk selanjutnya menjawab pertanyaan rekomendasi saham dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan tentunya didahului dengan ulasan mengenai market secara keseluruhan yang terdetek di dalam IHSG. Sekarang saya stop, saya alihkan kepada Pak Angelo. Pak Angelo kan sudah dijadikan host, ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Angelo. Siap ya, makasih. Saya langsung share ya. Oke. Nah, untuk IHSG masih sama ya dengan penjelasan Eyang kalau dari segi AMTA bandarologi, meskipun dia sudah ada di area demand, tetapi belum ada konfirmasi kenaikan MMR yang menunjukkan bahwa para big player sudah mulai buy. Jadi kita masih tunggu. Ini hanya kita memantau kalau sudah masuk area di sini. Dan kalau ternyata dia tembus ke bawah support versi big player yaitu di 5735, kalau sudah tembus ke bawah situ, maka itu menjadi bearish yang lebih kuat lagi, dan turunnya bisa sampai kemana, bisa mendapatkan tertahan yang lebih kuat lagi, yaitu kita cari, nanti akan ketemu otomatis area demand yang setelah itu. Nah, di sini dia. Ini area demand yang berada di level 5798 sampai 5563 ya, 5798 sampai 5563. Nah, ini yang menjadi harapan kita nih. Kalau dia rebound di area sini, diharapkan signifikan ya, seperti ini, seperti yang terjadi pada akhir Januari ya. Itu akan lebih signifikan. Kita sedang tunggu itu, tapi kita menunggu. Kalau kita mau trading ya kita trading hati-hati, selektif, dan lebih bagus seperti yang bilang tadi, hit and run ya. Karena pendakian biasanya tidak terlalu langgam kalau dalam suasana bearish seperti ini, apalagi kalau sudah bearish kuat. Oke, baik, sekarang kita masuk ke stock pick AMTA. Tadi saya sudah melakukan explore untuk mencari saham-saham yang big player-nya sudah confirm buy and hold. Dan yang ketemu di sini nomor 1 Mari ada 3 kelompok confirm buy and hold.
Cuman sayangnya demand powernya segini, tapi selling pressure-nya cukup besar ya, lebih besar daripada demand power. Nah, kita ingin tahu apakah ada demand power lain yang memberikan dukungan kepada demand power yang terakhir ini. Coba kita hitung. Dan ternyata kalau tak ada besar, itu jauh di bawah ya. Maka kita harus hati-hati untuk demand power yang ini, karena selling pressure di sini jauh lebih kuat. Jadi ini pasti lebih cocok untuk hit and run, ya. Seperti yang bilang tadi, paling lama itu adalah 5 hari. 5. Berarti kalau kita mau beli based on signal ini, maka jualnya paling lama itu Senin minggu depan. Perhatikan dalam minggu ini apakah kenaikan akan berat karena selling pressure, nah kita harus siap-siap untuk jualan. Paling gampang sih kita tunggu sampai MMR intraday, biasanya kita menggunakan yang 5 hari. Yang 5 hari, kalau yang 5 hari itu menunjukkan ada selling pressure yang besar di atas, seperti contoh di sini ya, ada selling pressure besar di atas, ini berarti kita sudah harus siap-siap jualannya. Ini masih baru mulai, jadi kita tunggu ya. Nanti kalau misalnya selling pressure ini nggak berhasil ditembus, nah berarti kita harus jual. Apalagi kalau dia turun ke bawah level ini sekitar 278 sampai 286 ya. Kalau dia selama 1 hari aja berada di bawah 278, nah itu berarti tanda-tanda nggak bagus ya. Sebaiknya kita keluar saja, cari saham lain yang lebih kuat demand power-nya daripada yang ini. Memang sih sekali bergerak dia cukup jauh, sehingga persentase profit kita bisa gede ya, karena memang trading range-nya 25% nih. Sangat menarik. Oke, berikutnya TPIA. TPI ini namanya hawk big player, dan kita lihat di sini demand power-nya gede sekali. Coba apakah ada demand power selling pressure yang bisa menandinginya, dan ternyata tidak ketemu ya. Ini demand power-nya besar sekali di bawah. Jadi kita bisa langsung ikut, nggak usah pikir 2 kali, langsung ikutan. Nanti kalau kita mau jual dekat-dekat di atas, kita harus selalu gunakan data intraday. Data intraday seperti ini misalnya yang 1 menitan. Nah, 1 menitan pun ini demand power-nya masih ada di bawahnya. Kita tunggu sampai ada, ya seperti di sini kan cukup besar. Cuman ini nggak terlalu berlaku karena sudah ada demand power yang besar banget di bawah ya. Kalau kita, nah ini demand power yang besar banget. Nanti kalau muncul selling pressure di atas yang sangat besar ya, mungkin lebih besar dari ini, baru kita bisa manfaatkan untuk signal kita jual. Oke, itu untuk TPIA, silahkan langsung ikutan aja, cakep nih. Berikutnya DMMX, ini yang sakti banget nih. Udah berapa minggu naik terus ya sejak direkomend beli oleh Hamta. Dan yang terakhir dia masih naik, ada 3 kelompok big player, nama barang confirm. Ya, kita mau cek apakah besok dikasih koreksi dulu. Ini masih belum kebaca karena volume terakhirnya masih belum terlihat. Nah, ternyata kelihatannya kalau dikasih koreksi dikit sekali ya. Ini demand power-nya ada di bawah harga terkini, maka kita bisa mengharapkan besok bisa berlanjut. Kalau kita khawatir ada koreksi, beli aja setengah di open, lalu setengah lagi pada waktu koreksi. Cakap nih DMMX. Dan trading range-nya tadi 13% ya, lumayan. Tapi seharusnya sih karena dia baru naik, ini sebenarnya sudah lebih dari 13% ya dalam 5 hari. Oke, berikutnya PPRO yang terakhir. Ini 2 kelompok big player beli, yang dimana cukup besar ya. Kita mau lihat apakah ada selling, ada selling pressure ya dekat-dekat situ, jadi kelihatannya akan berat. Coba kita cek lagi apakah ada demand power yang mendukung untuk ini. Ada ya, ada ini di sini sama di sini. Tapi lihat lagi ada selling pressure lagi di atas tuh, gede sekali ya. Maka kesimpulannya hati-hati. Kalau kita mau ikutan, dan siap-siap untuk jualannya. Jualan kalau kita lihat di intraday, coba kita cek yang 5 menit. Kalau di intraday muncul selling pressure yang signifikan ya, ini mungkin akan naik dikit. Ya di intraday juga cukup berat ya. Cukup berat, sudah ada selling pressure langsung. Jadi kalau dia tembus ke atas 85, nah itu baru bisa cukup bertahan kenaikannya. Mungkin bisa sampai ke
90 ya, dikit lagi sebetulnya. Tinggal berapa persen lagi ya, Rp5 lagi, tapi persentasenya sudah di atas 5%. Silakan sih kalau yang mau ikutan. Nah, kalau dia tembus ke atas 90 itu baru oke banget, karena berarti demand power-nya lumayan, dan demand power yang besarnya itu masih jauh di atas, masih di sekitar 100-an. Sehingga untuk capital gain kita masih bisa ada kesempatan. Jadi silakan ikutan dengan hati-hati ini untuk PPRO ya, karena selling pressure-nya masih belum confirm kecuali 90 ditembus ya ke atas. Oke, sekarang kita mulai ke pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan Eyang di Harum. Bukan Harum, salah tuh BNBA. Oh, BNBA. Oke, BNBA. Harumnya udah nggak harum ya? Iya. Ya, BNBA sayang sekali ke hari Jumat kemarin dia one day trading, lalu ada selling pressure gede di sekitar 1000 nih, coba kita cek. Ya, di sekitar 1020. Nah, kita mau lihat apakah one day trading kemarin itu dia sudah selesai atau masih akan lanjut. Coba kita cek di intraday. Nah, ini kita khawatir nih ada volume gede banget ya di atas, di harga atas di sekitar 900 ini ya. Takutnya ini jualan, tapi konfirmasinya sih besok kalau 900 ditembus ke atas, nah itu berarti dia masih lanjut, dan hati-hati di 1020 tadi ya. Masih ada cukup sih, lumayan capital gain-nya, ada sekitar 10% ya. Kalau kita mau ikutan, silakan. Trading desain 100 luar biasa. Kalau memang dia tembusin terus selling pressure-nya, ini mantap. Mudah-mudahan kalau mendengar perkembangan perbankan sekarang nih. Oke, silakan nih dipantau untuk BNBA kalau tembus 900. Berikutnya Boga ya, yang? Oh, bukan. Itu mungkin yang lama itu, Angelo. Ada yang paling baru. Yang kirim atau yang ada di grup? Yang ada di Gold. Oh, yang Gold. Oke, Excel berarti. Semua ya. Di WhatsApp Gold. Oke, dari Bu Wiwi, Excel. Wah, ini 2 minggu turut-turut one day trading nih big player-nya, tapi coba kita cek ya. Memang demand power-nya besar. Nah, ini juga sama ya. Kita harus tunggu sampai dia tembus 2260 baru kita bisa ikutan lagi ya. Dan hati-hati kalau big player-nya ternyata one day trading lagi, kita harus ikutan one day trading apanya ya. Karena belum tentu seperti di sini. Di sini dia one day trading. Tapi besoknya waktu MMA naik lagi ternyata dia one day trading lagi. Kita harus ikutan ya big player-nya. Karena jangan sampai itu one day trading yang udah selesai lalu harga turun. Jadi kita ikutan cara big player tradingnya. Nah, untuk Excel kita tunggu sampai penembusan 2230 di sini. 2230 plus 1%. 2230 plus 1% baru kita bisa ikut. Ini 2240 belum lewat 1%. Silakan ya dipantau Excel. Berikutnya dari Pak Ailan BRMS. BRMS ini sudah expired, jadi kita hanya menggunakan bottom fishing. Dan bottom fishing yang ini berhasil. Ini 1, 2, berhasil juga ya, karena kita jualnya di bottom fishing ini dan ini. Jualnya adalah 2 hari setelah bottom fishing terakhir, berarti di sini juga itu juga profit. Nah, ada bottom fishing lagi. Nah, di sini mungkin nggak profit nih, waktu jual hari Jumat mungkin nggak profit ya. Kecuali kalau belinya waktu alat bottom fishing muncul dan harga waktu itu masih ada di sekitar 96 ya, baru bisa profit hari Jumat kemarin. Tapi kalau sudah telat keburu naik, ya ini pasti nggak profit hari Jumat. Jadi sekarang kita masih tunggu bottom fishing berikutnya, atau penembusan ke atas 103 plus 1%. Akan dipantau di BRMS, dan ini layak karena 17% trading Indonesia. Berikutnya MMPL, ini MMPL yang luar biasa. Seperti suspend kalau nggak salah ini. Nah, ini big player-nya ada 2 kelompok, confirm lagi buy and hold, jadi silahkan yang mau ikutan. Kalau takut tinggi, ya
sebetulnya nggak perlu takut tinggi karena big player-nya sendiri tambah barang ya. Silakan nih kalau mau ikutan. Nah, kalau mau jualnya dekat-dekat di atas, sekali lagi harus gunakan chart intraday, entah 1 menit atau 5 menit. Begitu muncul selling pressure-nya, kita bisa langsung jualan. Khususnya kalau selling pressure-nya besar. Jadi silakan nih yang masih mau ikutan MLPL, tapi kalau takut, ya paling tunggu button fishing baru bisa ikutan lagi. Tapi kalau mau ikutan langsung silakan. BJTM. Ini jangan dulu nih. Ini selling pressure-nya gede banget, 2 biji. Dan di atas juga selling pressure gede, jadi jangan ya, belum saatnya kita ikutan. Film. Film juga satu kelompok big player jualannya, yang lainnya diem, jadi baiknya jangan dulu. Meskipun ini ada di area demand power yang cukup besar, kita ikutannya nunggu sampai big player-nya mulai beli lagi ya. Berarti nunggu yang MMR1 ini balik badan. Yang lainnya kan belum jalan. Nunggu ini balik badan baru kita bisa ikutan, nah itu baru akan mantap banget. Kenapa? Karena tadi ini 31%. Capital gain-nya bisa lumayan. Dipantau ya untuk film. Tapi sekarang belum saatnya. Berikutnya dari Pastiadi TPIA. Tadi sudah ya TPIA dari Mantan Stockpick. Tawar sekarang. Tawar juga 3 kelompok konsisten beli terus ya. Ini bottom fishing-nya. Kita bisa gunakan jual 5 hari setelahnya karena trennya mantap di sini. Silakan yang belum sempat ikutan untuk ikutannya Tawar. Jualnya ini berarti hari Jumat nih karena sudah 1 hari MMR-nya. Tinggal 4 hari lagi jualnya hari Jumat. Expiry-nya hari Kamis, jualnya hari Jumat. Oke, berikutnya Excel sudah MNCN. MNCN jangan dulu, kita masih tunggu kepastian level 950 ditembus ke atas dan terus sampai penutupannya. Ini one day trading kemarin nggak bagus ya, belum confirm buy and hold. Jadi kita tunggu dulu karena di main point lumayan nih kalau memang itu confirmnya. Selling pressure yang gedenya masih cukup jauh di atas di sekitar 1100-an ya. Sementara sekarang masih 950, lumayan sih capital gain. Silakan dipantau nih untuk MNC. Dari Burina, Sami. Sami ada 2 kelompok big player jualannya, sayang sekali ya. Padahal kita lagi tunggu dia rebound dan terbang. Jadi sekarang jangan dulu, bagi yang sudah beli, sebaiknya jual dulu karena sayang kalau ternyata harga masih di bawah turun lagi ke area demand power ya. Kita baru bisa ikutan lagi kalau ini balik badan. Itu baru akan mantap banget. Dan itu mantap kenapa? Karena trading Indonesia 21%. Jadi capital gain bisa lumayan dalam waktu singkat. Coba kita cari apakah ada. Ya, dan apalagi belum ada tanda-tanda jual di atas yang cukup besar ya. Hanya kecilnya yang jualan. Jadi kita bisa nanti dapatkan kesempatan pada waktu dia balik badan, itu profit kita bisa lumayan. Dipantau ya Sami. Asa. Amor. Namun 2 kelompok big player sudah confirm and hold, kasih murah lagi bottom fishing, jadi silakan langsung ikutan aja nih, nggak usah pikir panjang lagi. Cakep banget nih, belum ada tanda-tanda jual gede di atas, harga lagi dikasih murah. Kalau dikasih bottom fishing lagi nggak apa-apa, ditunggu aja ya. Ini karena ini masih oke banget di main powernya. Silakan ikutan Amor. Berikutnya wifi. Saya sempat profit juga nih wifi, lumayan. Nah, Wi-Fi ini sudah expired, jadi yang jangka pendek harusnya nggak usah ikutan ya. Maksudnya sudah jualan. Kita tunggu penembusan 1050 plus 1% baru boleh ikutan, atau nunggu button fishing ya. Nah, setelah itu jangan, kalau nggak ada dari 2 itu kita jangan masuk karena takutnya ada indikasi jualan gede nih di sini nih. Jangan, kita tunggu konfirmasi aja. Biasa itu indikasi jualan gede kalau 1020 ditembus ke bawah. Oke, berikutnya Melia, MLIA.
Ini juga sudah expire. Nah, ada bottom fishing hari Kamis, berarti yang bottom fishing hari Kamis jualnya Senin besok. Nah, setelah itu tunggu lagi bottom fishing, atau tunggu 12.95 plus plus 1% ditembus ke bawah, baru bisa ikutan lagi. Dan ini layak ditunggu ya, karena 15% trading miss lumayan capital gain. Dan belum ada tanda-tanda jualan di atas yang gede ya, demand power-nya besar sekali itu di bawah. Silakan untuk dipantau MLI-nya. MPMX. MPMX juga expired, jadi harusnya sudah jualan bagi yang trading jangka pendek. Kalau yang jangka panjang yang sudah beli dari sini ya ditunggu aja, di hold sampai MMA-nya turun baru jualan. Nah, sekarang kita lagi yang jangka pendek lagi tunggu bottom fishing, lalu tunggu penembusan 760 plus 1% ditembus lagi ke atas dan MMA-nya naik sampai di penutupan, itu baru oke banget. Meskipun tradingnya cuma 10% ya, tapi ini mungkin karena baru ya, baru mulai ya, sebelumnya dia flat banget. Nanti pada waktunya akan sama juga nih tradingnya. Silakan nih dipantau ya untuk MPMX ya, bottom fishing atau penembusan 60+1%. Berikutnya dari Bu Rokyati PTBA. Wih, serem banget ini PTBA jualan terus ya. Jangan ya. Kita tunggu sampai indikasi bagus. ITMG. Nah, ITMG sudah expired juga ya dari signal beli di sini. Jadi kita sekarang tinggal tunggu bottom fishing seperti di sini. Nah, hari Jumat ada bottom fishing, berarti jualnya hari Selasa. Bagi yang mau ikutan, boleh silakan hari Senin masuk, jualnya hari Selasa ya. Asalkan harga jangan gap up. Kalau gap up, ya, harga belinya sudah mahal. Kecuali kalau 13.075 plus 1% ditembus ke atas, nah itu baru bisa hold lebih lama. Jadi silahkan nih ikutan untuk ITMG, jual Selasa atau 13.075 plus 1% tembus ke atas, kita bisa hold 5 hari lagi. Akan diikutin ITMG. Berikutnya, Adro. Adro belum ya, belum. Ini balik badan nih. Kalau balik badan, big player-nya dalam waktu di bawah 5 menit penurunan bisa signifikan. Dan ternyata benar ya, diikuti penjualan big player yang lain. Jadi jangan dulu, nggak oke banget. Berikutnya NTR. Nah, WNTR juga masih jualan. Ini di sini one day trading nih, 2 hari berturut-turut, setelah itu selesai. Dan hanya ikutan bottom fishing. Yang ini berhasil bottom fishing-nya jual di sini di open. Dan ini bottom fishing-nya jual di open, ya masih juga profit sedikit ya, kecil sih profitnya. Nah, setelah itu kita masih tunggu 200 plus 1% tembus ke atas baru bisa ikutan buy and hold ya. Hati-hati kalau big plan-nya one day trading seperti di sini, harus ikutan one day trading juga. Jadi dipantau aja dulu ETR bagi yang berminat. Dari Pak Harfi BBYB. Wah, ini juga jangan dulu nih. Kalau kita tunggu penembusan 462 plus 1% itu pun demand power-nya kecil ya. Jadi mendingan jangan dulu. Berikutnya Arca. Ini juga jangan dulu, tapi ini ada volume gede nih. Seandainya 448 plus 1% ditembus ke atas, itu demand power akan gede banget ya. Jadi silakan nih dipantau BACA. Berikutnya BABP. BABP. Wah, ini one day trading nih. Hari Jumat. Sayang sekali. Coba kita cek apakah berlanjut. Nah, kalau ternyata itu demand power, itu akan cakep banget. Ya, coba 1 menit untuk lebih pasti. Itu demand power memang ada sedikit di bawah. Indikasi bagus. Coba kita cek. Oh, ada selling pressure gede di atasnya. Jadi
Kalau kita masih mau ikutan, tunggu sampai penembusan 120 plus 1% baru akan lebih aman. Coba kita cek apakah ada selling pressure gede di atas. Ada ya, gede banget. Jadi ya hati-hatilah. Kelihatannya ini akan berat. Ini akan menjadi oke banget baru setelah 125 ditembus ke atas. Karena itu berarti melawan selling pressure di sini. Jadi kita pantau dulu BABP kalau 125 plus 1% ditembus ke atas itu baru oke banget. Dan layak ditunggu kan 32% trading range-nya. Oke, berikutnya. Oh, soal barang nggak ada ya. Ini hanya saham. Lanjut ke Pak Bima. Udah belum sih tadi? Belum. Sahamnya sudah ya. Asa. Kita hanya bermain di bottom fishing ya, karena ini sudah lama expire. Yang bottom fishing Jumat jual hari Selasa. Bagi yang masih mau ikutan dari bottom fishing Jumat, silakan jual hari Selasa juga ya. Ini masih belum melanjutkan uptrend karena demand power-nya jauh lebih besar daripada selling pressure-nya kecil kan tuh. Jadi kita masih menunggu uptrend-nya dilanjutkan dengan penembusan nanti persisnya kalau ditembus ke atas 2180 plus 1%, itu baru oke banget. Silakan diikutin ASA ya, dari bottom fishing-nya dan ikutin penembusan 2180% untuk di hold lebih lama. Berikutnya MPMX sudah MPPA nih. Nah, MPPA juga keren banget. Nah, PMPPA sudah expired ya, kita hanya ya, dia one day trading di sini, one day trading lagi di sini. Setelah itu kita bermain di bottom fishing dan bottom fishing-nya sih bekerja lumayan ya, cukup. Karena ini trennya bagus, kita bisa pakai bottom fishing bukan jual 2 hari kemudian, tapi 5 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, bisa di hotline kan ada bottom fishing lagi. 1, 2, 3, 4, 5, oh, pas jualan di sini ya, pas jualan di mendekati atas. Nah, sekarang kita lagi tunggu bottom fishing lagi. Atau 1110 plus 1%, baru kita bisa ikutan juga dan hold lebih lama. Silahkan dipantau MPPA, 17% tradingnya jadi mantap. Oke, berikutnya Budi. Ya, si Budi lagi kasih murah nih dengan bottom fishing. Belum ada tanda jual gede di atas, silahkan diikutan nih. Dengan hot bandar 1, 2, 3. Ya, sekarang status hot bandarnya tinggal kemarin ya. Mudah-mudahan memang naik lagi, jadi bisa diperpanjang hot bandarnya. Silakan ikutan nih Budi. Untuk bottom fishing, kalau memang naik jualnya nanti hari Selasa ya. Trade ini 13%. Pasti udah lebih gede. Sebelumnya kan dia flat. Baru sebulan ini dia bergerak signifikan nih, pasti sebetulnya sudah lebih gede. Silakan diikutin Budi. ISSP. Wah, ini yang ditanya di Dexenal. Oke. ISSP ini juga balik badan kayak gini, langsung itu akan menghasilkan pendakian yang tajam. Ya. Seperti ini kan tajam sekali, karena memang dia balik badan semuanya. Dengan hot bandar lagi. Hitung 1, 2, 3, itu udah 4 ya. Jadi Jumat kemarin sudah terakhir hot bandarnya. Nah, sekarang hanya di bottom fishing dan 1 hari lagi MMA-nya. Berarti yang ingin ikutan jual hari Selasa ya. Ini masih bisa ikutan. Mudah-mudahan 272 plus 1% ditembus lagi sehingga bisa berlanjut. Kita hanya khawatir di tanggal 11 Mei ini ada penjualan besar nih, makanya kita harus hati-hati. Tapi coba kita cek di intraday apakah bisa dilihat tanggal 17 Mei itu. Oh ya benar, gede di atasnya. Jadi bagusnya sih hati-hati, tunggu sampai ditembus aja lagi. Ya itu di atas semua jualan. Jadi untuk ISSP kita balik lagi ke hari daily lagi. Balik ke daily. Selasa itu memang sudah harus jual ya, sudah harus jual. Kecuali kalau tadi 272 plus 1% itu ke atas baru lebih oke.
Jadi silahkan ikutan ISSP ya untuk bottom fishing-nya atau penembusan 272 plus 1%. MCAS. Ini balik badan nih. Nggak ada 5 hari balik badan, sama ya, kenaikan akan signifikan. Dan yang masih mau ikutan silakan, ini demand power-nya gede banget. Entah kenapa dia jualan, terus dia sadar salah kali, terus beli lagi, maka langsung naik signifikan. Nah, kita cek apakah berlanjut atau masih mau koreksi lagi. Ya, kelihatannya masih akan koreksi dulu. Coba cek yang 1 menit. Oh, enggak nih, kelihatannya sih sudah saatnya untuk mulai lanjut lagi ya, karena koreksinya sudah selesai nih, demand power-nya gede. Ada selling pressure, tapi masih gede demand power. Berarti nanti dia akan rebound-nya di antara 590 sampai 6275 ya. Jadi kelihatannya ya, kalau kita kembali ke daily, masih ada 4 hari lagi, silakan ikutan bagi yang belum sempat. Ini mumpung masih dikasih murah. Mudah-mudahan dikasih murah lagi sehingga muncul bottom fishing, itu kesempatan bisa dapat harga lebih oke lagi. Silakan nih ikutan MCAS. Medco. Oh, sayang sekali ada satu jualan ya, dan ini cukup besar selling pressure-nya. Ini akan turun dulu ke area demand power yang hijau ini, 620 sampai 685 ya. Turun ke area sana baru dia akan patut untuk dipantau, ininya balik badan lagi ke atas ya. Jadi silakan dipantau nih Medco-nya nih. Berikutnya Same sudah dari Padeka Pura. Oh, ini Pura sering banget one day trading ya, hati-hati banget nih. Bahannya bermain. Jadi kita harusnya ikutin aja one day trading. Tetap profit kalau kita ikutan. Coba kita cek apakah akan berlanjut. Ya, kelihatan sih masih akan berlanjut ya. Kita tinggal tunggu sampai dari chart daily, tunggu sampai 1,91% tembus ke atas. Tapi kalau kita mau ikutan dari intraday, kita bisa lebih cepat masuknya. Karena kalau pakai intraday, istilahnya kita lebih mepet ya, ke big player. Berarti tunggu sampai 137 plus 1% ditembus ke atas, kita sudah bisa langsung ikutan. Kalau untuk koreksi, ini koreksinya akan ke sekitar, ada demand power gede di 127 sampai 129. Ini akan turun sini baru akan lebih signifikan lagi. Mudah-mudahan sih nggak turun ke situ. Oke, silakan dari pantau Pura. Berikutnya PPRU. Dua kelompok big player confirm beli, ya silakan nih langsung ikutan aja. Trading ini 13% lumayan. Coba cek. Oh, sayang sekali ada selling pressure gede ya di sini, jadi akan berat. Jadi ya harus hati-hati ya. Mungkin cek intraday agar kita bisa keluar lebih cepat tanpa harus kena koreksi lebih dalam dulu ya. Nah, coba kita cek demand power-nya di dekat-dekat situ. Yang 5 menit mungkin lebih jelas. Belum ketemu, masih lebih jauh depan. Kita cek yang 15 menit. Dan ternyata 15 menit pun tidak ada demand power ya sebesar selling pressure itu. Jadi kelihatannya memang harus sangat hati-hati. Kelihatannya mungkin akan langsung koreksi nih. Oh, ada nih di 1 jam tapi tetap nggak lebih besar daripada yang selling pressure-nya. Jadi benar ya, ini ada selling pressure besar, kita harus hati-hati. Dianjurkan sih nggak usah ikutan dulu. Nggak usah ikutan dulu sampai penembusan 90 plus 1%. Nah, itu baru boleh oke banget. Kalau ya ada juga selling pressure gede di atas.
bagusnya jangan dulu ya. Untung ada area selling pressure, kita bisa lebih hati-hati nih kalau kita dapat MMR naik ya. Jadi untuk PPRO jangan dulu ada selling pressure berturut-turut di atasnya ya. Walaupun ada demand power di sini. Oke, jangan dulu PPRO. Berikutnya Sochi. Sochi ini one day trading udah selesai. Coba lihat, iya selling pressure lebih gedenya di atas daripada demand powernya. Coba kita cek apakah one day tradingnya selesai. Tidak, selling pressure lebih gede. Jadi jangan dulu Sochi. Berikutnya Friend. Kita pindah dulu ke daily. Friend ada satu kelompok weekly confirm buy, tapi demand power-nya kecil ya, kita lihat ya. Selling pressure-nya gede di atas. Tapi kalau mau ikutan, masih ada kesempatan capital gain, karena di 89 ini selling pressure-nya. Masih cukup lumayan nih capital gain-nya kalau ikutannya. Silakan nih. Ikutan di Friend. Hati-hati di 89, di bawah 89 kita harus jualan, mungkin 88 baru kita jualannya, lumayan sih capital gain-nya. Silakan Friend dengan pendakian terbatas. Doi. Doi jangan perang banar, dan yang terakhir jualan 3 kelompok nih, gede banget. Jangan. Berikutnya ada Ibu Erna Antam. Oh jangan ya, jualan nih balik badan nih. Turunnya signifikan kan, karena ada balik badan didukung oleh yang ini jualan. Jadi jangan dulu. Nah kita khawatir nih ini akan terus berlanjut ke area demand power. Jadi kita tunggu aja dulu ya sampai ada konfirmasi bagus di area demand power ini, baru bisa ikutannya dengan balik badan yang ininya. Kantan jangan dulu. Berikutnya Inco. Inco juga jangan ya, 3 kelompok jualan. Demand power-nya sudah mencapai sih, tapi ya saatnya kita mantau ya, bukan saatnya masuk. Saatnya kita pantau karena demand power-nya cukup besar. Apakah kalau dia rebound di sini itu akan mantap banget nih. Ya betul ya, di area demand power kita pantau nih. Dan ini layak dipantau karena tradingnya 17%. Silakan dipantau untuk Inco. Berikutnya Agro. Agro jangan, coba cek yang ada demand power di bawah, jadi nggak usah dulu. Berikutnya USBP. Ini juga jangan, coba cek apakah ada demand power di bawah, enggak juga ya, jadi jangan dulu, masih jualan terus. Berikutnya Adi. Wah, juga nih, jangan ya. MDKA. Nah ini 3 kelompok kita jualan, kita tunggu sampai turun lagi ke area demand power sini nih. Baru bisa dipantau lagi ya, bukan ikutan. Ya ini gede banget selling pressure-nya, jadi kelihatannya sih berat nih. Beratnya. Walaupun rebound dia hanya technical rebound kayaknya, karena selling pressure-nya gede. Oke, Bu Panatalis Esta. Ini ada satu kelompok prepare beli hari Kamis, lalu hari Jumat turun exit kan, tapi tidak ada MMR turun. Nah ini semua signal beli nih, anggapnya dikasih murah. Jadi silakan nih beli juga nih di harga murah, karena MMR tidak turun, tunggu 5 hari. Kalau 5 hari dia nggak balik lagi ke bullish, harus jualannya karena takut itu dibawa ke bearish. Tapi kalau dalam 5 hari balik ke biru lagi, ya di hold. Silakan ikutan ESA. BBNI. Apalagi ESA ada demand power gede ya di bawah. BBNI, jangan nih. Waduh, jualan terus. Jangan dulu. Berikutnya dari Pak Pinggala, Apra. Wah, ini juga jualan terus ya. Tangannya masih berat kelihatannya. BNRI.
Nah, ini kita lagi tunggu nih. Nah, cakep nih. Kalau 5.900 plus 1% itu tembus ke atas, berarti ada lawan selling price-nya. Nah, targetnya nanti bisa 6.100 ya. Lumayan tuh capital gain-nya. Jadi silakan ditunggu 5.900 ya. Kalau 5.850 juga bisa plus 1%. Ya, juga bisa ya, tapi akan lebih pasti 5.900 karena volumenya gede banget, kita gunakan high di hari ini. Silakan dipantau BMRI. Berikutnya dari Pak Arifin, BBCA. BBCA masih belum terlihat ada gerakan big player, cuma sekali doang di sini, lalu dia nunggu, dia kasih bottom fishing, nah jualnya juga kelihatannya nggak profit. Tapi di main power masih dominan ya, masih dominan. Kalau ada selling pressure gede itu masih di atas ya. Jadi ini masih kita bisa pantau ya. Kita bisa pantau kalau memang naik, kita bisa langsung ikutan lagi. Atau ada bottom fishing, kita bisa ikutan. Silakan dipantau BBCA. BBRI. Oh, jangan ya. Jangan dulu. Berikutnya BBTN. Ini juga jangan dulu ya, kalau tahu ada yang naik di main kecil. UNVR. UNVR yang selalu nggak pernah direkomendasikan oleh AMTA ya, karena jelek terus ya, dan ternyata masih jelek ya, sejak kapan nih nggak pernah direkomendasikan. Kalau tahun naik dia hanya one day trading ya, kasih jebakan Batman, sudah sejak tahun lalu. Jadi sekarang jangan dulu, kita masih tunggu ya sampai hari ini kasih bagus. NKP udah tadi. Oh belum. Oh yang tadi udah Inco, sekarang NKP belum. Oh ini juga jangan dulu ya, masih jualan. Telkom. Nah ini one day trading nih. Nah yang sudah jualan dari one day trading harusnya udah nggak punya posisi lagi sekarang. Nah, yang mau ikutan tunggu bottom fishing, tunggu bottom fishing atau tembus lagi 3320 plus 1% baru bisa ikutan lagi. Nah, kalau 3320 plus 1% tembus ke atas dan MMR tetap naik, itu akan cakep banget, berarti ada penambahan demand power. Tapi tetap harus hati-hati di daerah 3.400 ada selling pressure gede, ya masih ya kecil ya, kecil kesempatan capital gain-nya karena memang trading-nya tipis. Saya sih nggak terlalu tertarik. Walaupun memang naik, nggak terlalu direkomendasikan lah karena kecilnya. GGRM, masih jualan lagi ya, jangan ya, jangan dulu. Dari Bu Rahma, DMMX ini kayaknya udah tadi atau di sini kan? Iya udah terjadi atas topik. Berikutnya IPTV. One day trading. Nah ini manfaatnya kalau kita ikutan one day trading ya, nggak kena di sini nih. Oke, berikutnya bank dari Pak Arvin. Oh jangan ya, jualan terus. Ada demand power benar, tapi selling price-nya lebih gede itu daripada demand power. Coba kita mundur lagi. Nah, yang gedenya itu masih di bawahnya, jadi kemungkinan dia akan turun terus nih ke 2.300 baru bisa kita pantau ya untuk bank. Berikutnya TAPG. Saham baru kali. Ya betul, saham baru. Jadi belum semua bisa kebaca ya. Baru dua kelompok big player yang bisa kebaca, dan itu pun memang masih beli sih. Masih oke. Tapi coba cek. Nah ini baru 2 hari ini. Jadi dengan menggunakan MMR 1 masih 3 hari lagi penagihan dan dikasih murah, silakan ikutan bagi yang mau. Belum masuk nanti jualnya hari Kamis ya, karena 3 hari lagi. Di 3 hari ketiga itu expire. Coba kita cek di intraday. Intraday juga masih dominan demand power ya, jadi silakan ikutan TAPG.
Trading saya berapa nih? Belum kebaca juga trading saya. Coba di intraday. Jam 1 jam 7%-nya. Jadi cukup gede sih, dalam 1 jam 7%. Silakan diikutin APG. Oke, berikutnya NPPR sudah dari Pak Gajah Kusumo PNBS. Nah, ini exit, tapi nggak ada yang turun. Signal beli ini sebetulnya. Signal beli, tunggu 5 hari ya. Tunggu 5 hari, kalau nggak dibawa kemana-mana, baru jual. Tapi kalau dibalik ke biru, ya di hold. Dan demand point-nya masih gede nih. Jadi, harapan untuk memang dia balik ke atas ini cukup besar ya. Silakan nih, ikutan PNBS. Berikutnya, Same sudah, Enver sudah, BBRI sudah. Dari Pak Arief, LSIP. Jangan ya, baru aja jualan. Dia lagi. BRIS. Nah, BRIS sudah turun ke area demand power belum? Kan kita lagi nunggu nih. Iya, sudah dikit lagi ya. Nah, kita mulai pantau boleh nih. Mulai pantau dia turun ke area demand power sini. Karena pendakian akan signifikan kalau dia rebound di situ dengan MMA naik ya. Silakan dipantau nih BRIS, mantap. Bukan langsung ikutan, dipantau dulu. Harum. Waduh, 3 jualan ya. Dan ini yang bottom fishing, yang bottom fishing day trading selamat nih. Yang bottom fishing di sini masih sempat profit. Yang bottom fishing terakhir harus cut loss ya. Jangan, Senin harus cut loss ya. Jangan di hold. Kalau kena rebound lebih bagus, tapi untuk di hold lebih lama jangan. Senin harus jualan. Berikutnya dari Pak Pitoyo BKSW. Jangan ya, masih gede sering pressure, jangan dulu. Sentra Tamat, jangan dulu juga ya, masih jualan. Kemarin hari Kamis itu ada jebakan Batman tuh, banyak yang kena kayaknya karena volume gede ini. Tapi jangan dulu ya. Ras, jangan, belum ada tanda-tanda oke. Film sudah. Nah, dari Bu Erna Isap. Nah, Bu Erna yang terakhir bukan? Kayaknya ada kiriman lagi nih. Oh, enggak. Untuk Isap, ini one day trading nih, hari Jumat. Coba kita cek ya. Apakah lanjut dengan chart intraday, dan ternyata tidak ya, jualan gede di atas. Dia akan tunggu dulu lagi turun ke 6.400 baru kita bisa pantau lagi ya. Bisa jadi jangan dulu ikutan. One day trading katanya memang sudah selesai. Kecuali kalau 6.775 plus 1% itu muskas, itu baru akan oke banget ya. Berarti nanti selling pressure di sini akan kalah nih. Kalau tembus 6.775 plus 1%, dipantau nih Isapnya. Oke, yang sudah habis pas banget 459. Wah, ya nggak ada tuh, lagi di mana tuh yang kursinya? Ada. Oh, di Zoom ke Pak. Ada. Di sana di tengah rumah. Baik Ibu-ibu dan Bapak sekalian, dengan demikian kita akhiri acara pada hari ini. Selamat sore, selamat lakukan trading dan investasi besok. Have a nice trading and investing. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh, sebentar. Ini ya. Ada pertanyaan nggak dari chat? Ada sisa? Udah habis ya, terakhir Ben. Ya. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Terima kasih Pak Angelo, selamat sore. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Terima kasih Pak Angelo. Pak Angelo, selamat sore. Pak Heri, Pak Arif. Izin live.
Thank you Terima Yang, kasih. thank you Angelo. Terima kasih yang terima kasih Angelo. Terima kasih. Makasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu Erna.